الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحيد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة للعلي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في آيات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hati kita senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dengan ucapan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas muka bumi Allah ini bukan hadir tanpa yang didahului oleh siapapun orang manusia, tapi sudah didahului oleh orang-orang sebelum kita. Dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Seandainya masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang renta dan rapuh. Tapi kadang di antara kita tak semua dapat keberkahan. Bahkan banyak di antara kita yang sudah mendahului kita, terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia kuatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya. Dia kerahkan seluruh tenaganya hanya untuk buah hati belahan jiwa.
andai dia masih hidup hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk hari ini. Sebagian sudah lama meninggalkan kita. Apakah kamu sadar ayahmu telah merantau mencari rezeki meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau sudah menjadi orang tua, barulah kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu yang mulai tumbuh nak. Ceria tawa waktu yang tak berulang. Sedih nak ketika mendengar kata-kata indah, lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari tak mungkin kembali. Masa-masa kanakmu hilang. Ayahmu tidak menyaksikan masa-masa kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusar ayahmu. Temui mereka, ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul jadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip dalam hidupnya tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu menjadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah nak, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masanya nak, kutimbang kau dulu nak, badanmu memanjang tak bisa kutimbang. Ku gandeng kau nak, makin panjang badanmu tak mungkin ku gendong. Ku gandeng kau nak, badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu nak, tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul kau lagi nak. Lama kelamaan kau makin tinggi ayah yang kau rangkul nak. Di pundak ayah, lama kelamaan kau makin kuat ayah yang membungkuk nak. Kau tuntun ayah bak anak kecil. Suatu saat kau temu ayahmu sakit. Kau angkat badan ayahmu seperti ayah mengangkatmu dulu nak. Suatu saat kau akan mandikan ayah, kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah yang sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti nak, sebagai mayit, tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu. Tangan yang kau pegang ini tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu ke jalan yang benar. Tolong nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu nanti. Kau pernah di pundak ayah nak, dagumu di pundak ayah nak. Ketika ayah berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang nak. Masa cepat kali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka, itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut, dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu nanti nak. Tapi tolong jangan kau iringi mayat ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapak, la ilaha illallah
apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah akan masuk surga. Menangislah nak, cuma tangis bahagia. Semua tak ada yang dapat kita ucapkan selain Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami, dzunubana wali walidaina, yaitu kedua orang tua kami, ayah dan bapa kami dan ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sudah memberikan peluk ciumnya untuk kami ketika kami kecil. Maka balaslah itu ya Allah. Tak ada yang dapat membalas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Larut dalam kesedihan, adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tidak ada kecuali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayangmu ya Allah. Sempit rasanya dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkan hati kami ini. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melapangkan hati kami ini kecuali lafaz Allahu Akbar. Dalam larutan takbir semuanya menjadi larut, semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau sempit rasa dunia, katakanlah ya Allah, berapa kali solat duhanya tidak jadi karena kita, berapa kali solat tahajudnya tidak terwujud gara-gara kita, berapa kali dia bertasbih dan berzikir tapi tangisan kita membuatnya terhenti. Hari ini apa yang bisa kita balaskan kepada mereka, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Hanya patutlah kita balaskan dengan ucapan doa dan membesarkan kalimat takbir di atas muka bumi Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada ungkapan selain yang indah kalimat tasbih, takbir dikumandangkan di atas muka bumi Allah ini. Di hari baik, bulan mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari agung bulan mulia yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini khatib menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat, lalu dengan rasa takut itu dia menghalalkan segala cara seperti sogok, riswah, judi, khamar, zina, maka dia sudah membuat dirinya menjadi takut kepada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam ini? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa kamu? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridukullahu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa.
takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga kaki dan ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan fikiran, dijaga itu semua selama 30 hari 30 malam. Maka puncaknya hari yang penuh mulia ini kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Allah. Besar kesusahanku tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Besar musibah yang ku terima ini tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak terjerumus ke dalam yang haram. Hari ini orang begitu banyak menghalalkan yang haram. Segala pemacam perbuatan haram terasa kecil di pandangan matanya. Sedangkan selama sebulan ini yang halal pun kita tahan. Istri yang halal kita tahan. Makanan halal ditahan. Selama 13 jam setengah lebih mampu menahan yang halal. Mengapa kita rusak dengan menjerumuskan diri kita ke dalam yang haram? Lalu bagaimana kalau kita makan yang haram? Ayyumal lahmin, setiap daging, nabata min haramin, kalau dia masuk ke dalam batang tubuh dirimu, dia menjadi darah daging yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil, hikmah dari Idul Fitri ini adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita ke dalam bentuk tenaga, maka kita tahan tidak tidur malam, bahkan di subuh terakhir kita khusus iktikaf, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, solat tarawih 30 malam. Apakah cukup hanya di situ? Tentunya tidak. Kita berikan sebagian harta kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak pelit, kita tidak bakhil, kita tidak kikir. Wa may yunqasaha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dialah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk masjid, minta rahmat kepada Allah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, kita minta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Fa iza qudiyatis salah, kalaulah salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah, berjalanlah di atas muka bumi Allah. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kaya, mukmin yang sukses, bisnismen, ekonomi yang mantap, secara finansial mapan, itu orang baik. Al-mu'minun qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habba ilallah, lebih dicintai Allah, lebih disayangi Allah, minal mu'minun dhaif, daripada mukmin yang lemah, miskin, susah dan melarat. Sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, itu tidak seberapa dibanding nikmat Allah yang sudah kita terima. Ketika kita menjenguk seorang saudara kita yang sakit, berapa tetes darahnya yang keluar, bagaimana kelopak matanya, bagaimana telinganya, bagaimana tenaganya, bagaimana ingatannya, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita semua sudah menebus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah memberikan ancaman, fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka mendapat azab yang amat menyakitkan kelak di neraka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hartanya itu nanti akan dipanaskan, dididihkan, menggelegak, lalu kemudian ditimpakan ke kepala mereka, ke pusar mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, inilah harta yang dulu kau tumpuk, maka rasakanlah akibat penumpuk harta. Setiap hari malaikat datang mendoa orang yang berinfak dan bersedekah, ya Allah beri ganti kepada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa, Allah juga mengirimkan malaikat kepada mereka yang tidak mau dan tidak mampu. Ada yang mampu tidak mau bersedekah, maka apa kata malaikat? Ya Allah berikan mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya. Rumahnya tetap besar, kendaraannya tetap mewah, umurnya tetap panjang, tapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta menjadi laknat dan yang menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah. Berapa ramai di pagi ini kita solat Idul Fitri di masjid yang belum selesai ini. Tanah ini tanah wakaf, tiang ini tiang wakaf. Orang-orang mewakafkan ini sudah lama meninggal dunia, akan tetapi pahalanya akan tetap mengalir kepada mereka. Kita mendapat pahala, mereka pun mendapat pahala. Karena apa? Idza mata ibni Adam, apabila mati anak cucu Adam, inqata'at, putus. Tapi ada yang tetap mengalir, yaitu tetap mengalir itu adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Berharap kepada istri, akan kecewa setelah kita mati, dia akan menikah sekali lagi. Berharap kepada suami, akan menderita karena setelah kita mati dia juga akan menikah sekali lagi. Berharap kepada anak, kalau dia soleh dia akan doakan kita, tapi kalau tidak dia akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta dia akan binasa, berharap kepada kuasa akan sirna, berharap kepada kawan maka berubah menjadi lawan. Maka berharaplah kepada sedekah. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga yang terakhir yang dapat kita petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun, kau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Kita sudah meminta ampun untuk kita, untuk kedua orang kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi ada dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis bertumpah air mata darah meminta kepada Allah, maafkan salahku kepada si fulan, maafkan silapku pada si fulan. Menangis di pintu Ka'bah, Allah tidak dapat memaafkan, karena itu adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Dikatakan manusia ini mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Id ini, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Semakin banyak orang kita jumpai, semakin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa, wa afa finnas, dan merekalah orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tidak banyak yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Maka hari ini 30 hari Allah menguji, hai hambaku, kuuji kau dengan makan lulus, kuuji kau dengan minum lulus, kuuji kau dengan nafsu syahwat lulus.
Hari ini kau kuuji yang tampaknya ringan. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita ingin kembali kepada fitratul Idul Fitri. Kembalinya fitratul Islam, kesuci Islam, bagaikan anak kecil yang suci, bersih sesuci Islam. Anak kecil tidak pernah berbuat dosa, anak kecil yang tulus murni. Maka kita harus seperti anak kecil yang baru dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Dia mungkin diam karena dia baik, karena dia orang yang tulus, karena dia orang yang baik, tidak membalaskan dendamnya kepada kita. Tapi dalam hatinya dia tetap tergores. Dia hanyalah manusia biasa yang penuh khilaf dan salah. Goresan itu hari ini kita hapus. Tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah, hari ini kita balut lukanya dengan senyum, dengan ucapan maaf kepada mereka. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri khatib pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu wal ghafur